sharing inspirasi bersama HJS Apparel. Kita kasih tepuk tangan dulu, Mas. Oke, sahabat Golfoto, kita udah kedatangan tamu yang kali ini sangat unik, sangat berbeda. Sebelumnya ada pesepak bola, videografer, fotografer, ada wasit. Kali ini ada vendor apparel, yaitu HJS. Nah, kita udah kedatangan ownernya Mas Handip. Matur nuwun Mas Handip. Sama-sama Mas. Waktunya udah menyempatkan hadir. Biasanya kalau kesini teman-teman itu siang, sore atau malam Mas. Ya. Nah ini juga unik pagi-pagi kita. Ya seger juga Mas. Ya, Masih fresh ya pagi. Iya benar. Selain itu kita sore ya cuacanya hujan. Iya benar. Mudah-mudahan ini cerah Mas ya. Soalnya akhir pekan pada main bola kan Mas. Pagi longgar ya tempatnya di sini. Iya. Pasti saya juga longgar Mas. Banyak longgar ya Mas. Oke teman-teman sahabat Golfoto, kita mau ngobrol banyak hal ya sama Mas Handip, ownernya dari HJS Apparel, tentang jersey khususnya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu kalau usaha atau vendor jersey di Solo Raya ini banyak banget. Nah, kita mau ngobrol sama Mas Handip nanti. Selain itu, kita juga mau bahas sedikit tentang tim sepak bolanya. Ya, selain di HJS Apparel, Mas Handip ini juga menjadi pengurus atau pemain di tim Ras Kali Jambi. Nah, menarik ya. Jadi teman-teman tetap tonton, saksikan video ini sampai selesai. Oke Mas Handip, HJS Apparel. Gimana awalnya dulu buat ini Mas, HJS Apparel dulu? Sebetulnya untuk memulai jersey itu sudah lama. Sudah sebelum ada digital printing kan. Dulu kan masih sistem manual itu ya, masih sablon. Nah, itu pakai kain Serena tapi kan medianya berbeda caranya. Dulu kan masih sablon biasa itu lah. Terus semakin kesini kok. Tapi setelah itu sempat off lama Mas, berapa tahun gitu ya untuk menyelesaikan kuliah. Itu agak berhenti ya, artinya off dari dunia namanya dunia perjersian zaman dulu itu. Terus setelah itu kerja kebetulan saya kan ngajar juga, jadi guru ngajar olahraga. Jadi iya. saat itu masih belum tahu waktu itu luangnya itu belum ada. Dan itu kan masih aktif juga main bola, jadi belum ada waktu luang. Setelah berkeluarga malah banyak waktu luangnya. Malah banyak Mas. Iya, malah banyak. Terus ini muncul jersey printing gitu Mas. Jersey printing lah itu coba dipelajari. Di daerah saya kan Mas, kebanyakan itu kalau mau buat jersey itu ke Solo. Iya, ke Solo. Saya coba ada teman yang nanya, Mas bisa buat jersey printing nggak? Padahal saya belum pernah coba itu waktu itu. Saya bisa. Pede saya. Pede bisa. Nah, setelah itu ya kita Mas, istilahnya cari-cari. Usahanya gimana, desainnya. Kita akhirnya ketemu ya dengan orang-orang. Asal kita mau pastikan ketemu jalannya. Nah, kita ada yang bisa, teman yang bantu desain ya. Terus kebetulan teman ada juga yang saya tanya ternyata ada teman yang punya mesin juga, mesin Printing itu ya. Nah, kita awalnya itu nitip ke teman aja, Mas nitip printing ini per meternya berapa, nanti kita bayar itu kita coba untuk membuat. Tentunya yang pertama itu biasanya kan masih banyak kekurangan ya. Masalah size atau masalah hasilnya mungkin kan belum maksimal ya. Itu proses, nanti lama-lama pasti setelah kesini tahu untuk membuat jersey dengan kualitas yang standar itu bagaimana, kita lama-lama akan ketemu sendiri. Proses aja itu. Oh berarti awalnya sablon dulu ya. Dulu kan masih awal zaman
Solo tuh masih banyak, ya masih sedikit mas yang buat itu. Malah banyak yang sekarang printing gitu, malah lebih banyak. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan yang percetakan yang besar itu sekarang malah punya mesin ini, mesin untuk sublim ini. Dulu kan kalau pas zaman Caplen tuh di percetakan itu kan enggak terjun ke situ. Sekarang banyak yang ikut ke ini, ke jersey juga. Salah satunya praktis. Ya. Sekarang kan ya lebih bagus lah teknologi ya. Teknologinya semakin maju, semakin berkembang, banyak juga pemilik mesin yang besar itu kan sekarang ya semakin lama semakin berkembang. Nanti nggak tahu nanti 10 tahun ke depan sistem teknologinya seperti apa lagi kita nggak tahu. Benar banget. Cepat banget. Ini kita mengikuti perkembangan zaman. Harus bisa update. Itu masalah. Kalau Mas Andip kan awalnya nyablon dulu ya. Ya. Tapi nyablon itu juga dikerjain sendiri secara manual gitu atau gimana Mas? Enggak, ada yang bantu juga. Oh, saya bantu juga. Tapi ya sistemnya manual juga. Sistem manual ya. Pakai screen gitu yang pakai cat digosok itu. Ya. Pakai obat gitu. Ya. Langsung nyablon tuh kalau nggak salah mecah warna juga kayaknya Mas. Ya, bisa juga. Yang kan prosesnya lama Mas kalau nyablon itu. Oh iya benar lama. Nyablon manual itu prosesnya lama. Soalnya kalau seperti ini kan sekali main ya. Okay. Press udah jadi. Yeah. Langsung berapa warna, mau 10 warna itu bisa. Nah, kalau sablon manual itu kalau warnanya 5 ya 5 kali kita kerjakan. Jadi satu warna kering. Nanti kita warna berikutnya keringkan lagi, terusnya sampai selesai. Kalau 5 warna ya 5 kali. Tidak menghabiskan waktu, tenaga lebih banyak. Cuman ya biayanya lebih murah sebenarnya. Ya, itu mungkin ada sisi kelebihan keunggulannya, kekurangannya masalahnya. Kalau yang kekurangannya itu kalau manual itu yang jelas lebih lama waktunya. Ngesetnya lebih lama, terus biayanya juga mungkin sebetulnya hampir sama, cuman kayak itu prosesnya agak bentar lama ya. Kemarin juga di sini ada yang datang pernah punya pengalaman di sablon juga Mas. Namanya Mas Mengki. Mas Andip udah pernah dengar saya. Ya, Mas Mengki ya sekarang malah fokusnya foto Mas. Fotografer potret juga. Tapi dulu sebelumnya nyablon, nyablon buat jersey juga. Kayak yang Mas Andip ceritain tadi juga. Prosesnya nggak gampang, lama. Nah kalau kayak gini kan istilahnya kayak ngeprint kertas gitu. Iya. Cuma alatnya mungkin beda ya. Beda. Kayak ngeprint kertas terus kita pindahkan ke kain lah. Iya benar. Nah kalau buat HJS kalian tahun berapa Mas pasnya dulu? Saya buat tahun berapa nih? Mulai booming di sana itu tahun 2017 ya. Oh 17 ya, lumayan lama ya Mas. 2017 sana. Mulai. Tapi sebelum mulai jersey ini kan dulu sudah start lama itu kan seragam olahraga. Yeah. Seragam sablon olahraga SD, SMP, SMA, sekolah lah. Terus seragam senam dan sebagainya itu. Terus merambah ke ini juga akhirnya mengikuti perkembangan zaman. Nah, terus komunitas saya kan sebagian besar ya komunitas sepak bola. Ya itu nggak jauh-jauh lah dari pergaulan. Usaha yang kita tekuni. Kebetulan yang bisa saya kuasai itu ya ini jersey bola ini atau jersey printing. Kalau dulu awalnya Mas Andip desain sendiri gitu atau gimana? Dulu awalnya atau udah sama tim juga? Dibantu tim juga. Berarti tinggal istilahnya mengelola, memanage manage saja. Okay. Soalnya waktunya udah nggak ini sih Mas, waktunya nggak nyanda lah. Okay. Soalnya pagi kan saya harus ngajar
belajar dari pagi sampai siang. Nah, kadang juga kalau masalah beli kain apa alat-alat lah itu kan masih saya sendiri. Jadi untuk desain untuk apa itu waktu saya nggak cukup. Nggak cukup. Terus bisa bagi waktu ya Mas. Harus berbagi juga dengan orang lain lah. 2017 sampai sekarang ya nggak sebentar Mas. Ya lumayan lah. Tapi masih banyak itu brand-brand yang sudah mulai start apa itu sudah lama. Sebelumnya dari sini ada yang ya ikut nyponsori acara ini juga Mas. Oh ya. Oliver sama Falco. Oh ya, tahu sudah. Saya Oliver terkenal sebenarnya. kenal. Kalau Oliver sama AJS mungkin duluan siapa? Ya, mungkin Oliver dulu gitu. Kalau AJS itu kan domisilinya di Seragen ya Mas. Ya, Seragen pinggir sini. Di pinggiran ya Seragen. Pinggiran Seragen. Di Kali Jambe atau Ya, kita di pinggiran. Nah, kemarin juga ada Falco juga. Falco itu malah baru Mas. Baru ya. Baru sih baru dengar ya. Baru dengar juga ya. Benar belum begitu banyak ini Mas. Nah, kalau pasarnya HJS itu area mana aja Mas yang biasa pesen jersey? Yang pasti area sekitar Kali Jambe Molong ya. Oh iya. Terus mana itu Benarjo, Solo Utara. Solo Utara lah, Solo pinggir utara. Kalau keluar ya kebanyakan Kalimantan Mas. Oh sampai keluar Kalimantan. Jawa juga ya? Ya. Oh iya. Ya lumayan kalau Kalimantan ke ya sudah sampai sana. Oh iya. Wah, luar biasa Ya. juga ya. Tak kira hanya area Solo Raya aja Mas. Nah, kita mencoba apa ya Mas? Ekspansi keluar lah. Di sini kan apa ya? Kayak ini sudah terlalu banyak. Oh gitu ya. Oh, mungkin Mas Andi lihatnya kita harus ekspansi keluar. Oh jersey apparel ini ternyata juga banyak ya sekarang ya Mas perkembangannya. Banyak sekali. Banyak juga. Merek-merek baru banyak kan. Iya. Oh. Iya. Kalau zaman saya dulu kan masih sedikit. Iya. Bisa dihitung lah. Oh iya benar. Bisa dihitung dengan jari. Berarti hampir mirip kayak jasa foto juga ini ya. Iya, dulu kan foto kan dulu juga masih jarang-jarang ya. Nama-nama tertentu aja. Kalau sekarang kan wah banyak. Sekarang kesel gitu nih Mas. Sekarang kan banyak. Bener. Dulu aku awal buat foto itu 2019 Mas. Nah dulu kita ketemu kan juga waktu itu sama Mas Andi di lapangan Gudang Rejo Ya. itu kan Mas. Itu 2000 berapa ya? 2020 kayak apa 21 ya. Ya. 20 ke 21 gitu. Ya, itu dulu diminta tolong motret jersey sama timnya itu ya. Nah, akhirnya sekarang masyarakat bangga sama brand lokalnya ya Mas. Ya. Nah, dulu kan brand luar semua ya Mas. Nike, Ya. Adidas gitu ya. Sekarang logonya logo lokal semua kayaknya. Ya itu apa ya Mas? Kalau saya menilai itu ya bagus juga untuk perkembangan UMKM. Iya benar. UMKM. Soalnya kalau dulu kan tim-tim itu didominasi produk-produk dari brand luar ya. Iya brand luar. Kita mau tim-tim yang kelas apa? Istilahnya kamu kalau mau pakai jersey yang apa brand luar kan kemungkinan ya terlalu berat ya. Walaupun ya mungkin brandnya brand KW mungkin. Nah mungkin misalnya gitu. Nah Mas Andi pernah dapat KW kan penting buat sendiri gini kan? Ya, sendiri aja. Mas Andi pernah dapat pengalaman gini kan? Misalnya ada orang order jersey gitu ya, tapi desainnya kan bebas ya kan? Pernah ada yang minta apa? Ini logonya itu nggak punyanya HJS tapi Nike atau apa gitu pernah? Pernah juga. Pernah juga. Pernah. Jadi mereka masih mungkin orang-orang lama ya. Orang-orang mungkin yang usianya itu di atas saya mungkin 10 tahun, 15 tahun mungkin ya. Nah, zaman mereka dulu kan masih ini Mas, masih yang dia tahu itu merek-merek yang terkenal. Iya. Kayak yang dari luar lah. Merek-merek dari luar itu kan mereka mau buat jersey ya di sininya itu merek anunya. Merek sananya. Kadang kita kan juga takut juga. Iya benar lah. Bisa kena juga nanti. Iya. Secara etika kan Iya. nggak juga apa.
secara etika itu apa ya, kita kayak melawan arus lah ya, maksudnya kan melawan ngambil punyanya orang. Tapi memang cuman kalau untuk internal mungkin ya terlalu ya, kalau kita produksi massal hmm. banyak ribuan atau Nah itu mungkin ya bisa kena itu bisa. Nah, memang di tempat kita apa ya, mohon maaf ya, cara berpikir ini masih rendah banget mas. Tentang hukum itu masih benar. Banyak kan logo-logo juga diubah lagi, ya. Istilahnya plagiat. Iya. Tapi yo kayak gini lah, ya kita harus bisa saling edukasi. Ya, memang masih segitu maksudnya pengetahuan masyarakatnya kan. Iya. Dan memang kreativitas saya akui nggak gampang mas. Ya. Udah buat desain, buat apa. Nah kalau HJS ini mas punya kayak gini, namanya HJS Apparel ya brand. Ada makna apa di balik itu mas? Kalau HJS Apparel itu inisial, singkatan atau apa? Iya itu singkatan tentunya. Singkatan apa ya mas? Kalau itu kan nama anak saya kedua-duanya itu kan awalnya Mas. Iya. Oh siapa namanya mas? Itu yang pertama kan Haris, panggilannya Haris. Yang kedua kan Habis. Jadi biar lebih apa, semuanya kena kan. Iya. Ya kita singkat aja. Kita ambil huruf H aja. Terus Jenny itu dulu kan di keluarga saya itu kan sebagian besar pengusaha. Maksudnya bukan pengusaha, maksudnya wira swasta. Pengusaha itu kan udah punya pabrik. Wira swasta. Wira swasta semua. Wira swasta. Kebetulan itu belakangnya itu pakai Jaya semua. Pakai semua. Brandnya ini. Iya. Brandnya. Keluarga saya itu ada 4 orang mas. Saya punya 4 orang. Adik saya 3, kita 4 sama saya itu semua punya usaha. Ada kebetulan di belakangnya itu pakai Jaya usahanya. Kan saya mulai malah paling akhir. Paling akhir. Berarti adik-adiknya saya sudah mulai usaha lebih lama daripada saya. Itu pakai Jaya. Saya yang terakhir di sini Kota Jaya. Jaya Sport. Nah, kalau dipakai di brand-brand apa kayak jersey kan, kalau Jaya Sport kan kita nggak begitu ya, kurang apa ya, terlalu panjang makanya disingkat aja JS. Ini masih logo lama mas. Sekarang udah baru lagi. Sudah ganti per 2023 ya. Sekitar akhir 2022. Sekitar itu sudah kita ganti. Baru aja berarti. Tapi apa itu lebih simpel. Gitu, lebih simpel. Nah kalau dalam menjalankan usahanya ini mas, pernah ada apa ya? Mungkin kayak hal yang berat gitu ya? Atau kalau beratnya mungkin tidak berat mas, cuman pressure. Tekanan. Kalau misalnya lagi musim apa mas? Musim bola lagi rame-ramenya. Wah itu pasti overload mas. Pasti overload dan kita pasti dikejar target. Dikejar target oleh konsumen kan. Nah itu yang menjadi apa sih, tantangan bagi kita ya, untuk bisa menyelesaikan order itu bisa sesuai waktu, sesuai deadline yang kita buat. Ini perkiraan kan buat berapa purchase ini kan berapa seminggu kita bisa selesaikan berapa purchase kan kita pasti punya apa ya, punya target ya. Dan mungkin target yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan yang dari konsumen gitu. Nah, itu yang kadang jadi kendala kan. Tapi yang penting kita komunikasi aja sama konsumen mas ini. Mungkin ada agak mau mundur beberapa hari. Yang penting kita komunikasikan ya, nggak terjadi miskomunikasi. Ya, intinya itu. Sama apa ya? Mungkin
Kalau yang lain mungkin ini mas, yang sering itu karena terlalu ramai kadang juga itu quality controlnya kurang. Oh ya. Nah, mungkin ada yang apa yang ada nggak sempurna itu sudah jahit. Nah, tapi semakin lama semakin kesini sudah kita perbaiki sistemnya biar sebelum dicat itu sudah tahu oh ini ada yang benar. Seperti itu sih yang kalau pas overload kan kadang kita nggak terlalu apa ya mas, nggak terlalu detail memperhatikan baru jadi tahu ada yang salah. Kita nggak bisa kirim akhirnya kurang 1-2 pages kan akhirnya kita nggak bisa kirim ataupun bisa dikirim kan belum semuanya. Ya seperti itu sih yang paling yang sering kita alami pas overload. Berarti sering overload ya mas? Dapat order banyak ya pernah mengalami juga mengalami mungkin waktu tahun 2020-an pas itu mulai pokoknya ini sampai akhir 2022 ini. Nah, itu agak kencang mas. Kencang. Jadi mulai awal tahun ini Januari kemarin ya agak slow lah. Sementara ini agak slow lah. Banyak bisa kesini. Di semua sektor kayaknya juga masih slow. Nah berarti ada timnya yang lola ini ya mas ya ACS ini. Berapa orang mas? Saya punya desain jahit terus sama sekitar 4-5 orang. Nah yang jahit itu ada 3 mas. Yang jahit ada 3 orang. Terus desain 1 yang ini yang apa? Ya, sekitar kalau ini ya sekitar yang terlibat itu sekitar 7 orang. Ada jualan sayur teman-teman mana sebenarnya masuk sini ya jualan sayur ya. Di sini seru mas ya dan teman-teman di sini itu ada tukang bakso ada ada macam-macam malah kebetulan mas nggak perlu kita ke luar kan tinggal pengen langsung ya mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa tempatnya lebih bagus lagi bisa lebih nyaman lagi tapi kalau yang nonton enak gini ya nggak apa-apa sih hiburan juga iklannya jadi tadi 4-5 orang ya mas iya nggak gampang ya mas pakai ngelola orang gitu ya manajemen sebuah tim gitu ya gampang-gampang susah kan harus terkonek semua. Kalau salah satu berhenti pasti ya yang lain berhenti juga gitu ya kan itu kan ada runtutannya saling terkait kan nggak bisa. Nah kalau HCS ini selain buat jersey kayak bola kayak gini buat jersey lain-lain juga atau gimana mas? Maksudnya apa namanya untuk olahraga lain gitu kan mas? Oh iya olahraga lain ya biasanya kalau di tempat saya yang paling banyak itu kan bola mas. Bola terus ada juga volley. Jersey pencaksilatnya juga ada. Pencaksilat kan biasanya kalau pakai kaos itu kan pas tanding aja mas. Pakai pakaian silat itu kan pas tanding. Jadi mereka kalau mau berangkat dan malah milih pakai jersey seperti itu. Cuman desainnya beda, desain anak-anak silat lah. Sekarang sudah mulai beralih ke jersey juga. Main jersey juga untuk tim silatnya. Berarti juga basket juga, tapi kadang enggak sering basket. Basket itu jarang. Kalau basket mungkin buatnya lebih simpel ya daripada jersey bola. Ya. Nggak usah dijahit lagi nih. Lebih simpel lah. Nggak pakai elegan. Cuman agak besar. Maksudnya besar. Soalnya itu anak-anak basket itu kan rata-rata orangnya tinggi. Jadi rata-rata jersinya ya jersey yang besar-besar biasanya. Bukan jersey yang ngepres itu ya. Naik bola kan rata-rata yang press ya. Apalagi sekarang jersey-nya pada suka yang ngepres slim fit jadi nek melayu mungkin ben ra kroso abot iya di
pakai juga nyaman. nyaman. Oke. Menyesuaikan juga dengan keinginan Mas. Konsumen. Oh, oke. Nah, ini konsumennya anak-anak muda atau dewasa umum atau legend. Nah, ini kan beda-beda Mas. Anunya apa namanya? Pasarnya. Keinginannya beda-beda. Biasanya kalau anak-anak muda itu lebih suka yang slim fit Mas. Benar. Lebih suka Benar. lengan. Saya juga suka yang kayak gitu. Tapi kalau legend itu ya, namanya legend kan rata-rata umur 35 ke atas ya. Iya. 35 terus bagian besar perutnya kan sudah Besar di depan kayak Yamaha, semakin di depan. Itu biasanya pakai ukuran yang standar. Iya. Benar. Harus pintar-pintaran aja komunikasi sama Iya. konsumen itu. Ini untuk apa? Iya. Untuk anak muda atau untuk dewasa atau untuk legend. Nah, beda-beda itu. Seleranya. Seleranya berbeda. Ya. Kalau jersey kayak gini kan mungkin zaman dulu kan ya digunakan untuk olahraga aja ya Mas. Bola. Kalau sekarang kan bisa untuk nongkrong, bisa jalan-jalan. Sekarang sudah apa ya, bisa dikatakanlah untuk harian ya. Harian untuk nongkrong, untuk jalan-jalan. Terus bukan bola saja kan, cabang-cabang yang lain. Cabang tadi kan ada pencak silat aja pakai jersey. Jersey. Cuman nggak untuk tanding ya, untuk santai-santai aja pas sebelum bertanding biasanya. Itu terus apa lagi ya yang saya beberapa kali Mas kalau silat itu banyak juga. Berapa kali order itu lumayan. Maksudnya sudah mulai merambah ke pakai jersey. Latihan. Untuk apa itu? Kegiatan sebelum bertanding itu biasanya mereka memilih pakai jersey karena lebih enak, lebih nyaman dipakai itu. Iya. Nah kalau dari HJS Apparel sendiri Mas, ada beberapa bahan atau hanya satu bahan aja Mas yang saat ini dibuat? Saat ini yang paling sering kita pakai Milano Mas. Milano itu kan macam-macamnya banyak. Milano itu. Ya, terus ada juga jarum tuh yang paling banyak dipakai itu Mas. Kalau yang ini apa ini Mas? Yang ini bahannya Milano. Milano ya. Bedanya di tekstur gitu ya? Ya, tekstur kainnya sama apa itu ketebalannya. Kalau jenis bahannya sih sama sebetulnya, motif-motifnya aja. Motif kainnya. Berarti ya hampir mirip secara umum dengan vendor-vendor yang lain juga ya. Kalau bahan mungkin jumlahnya juga macam-macam tadi ya Mas? Wah banyak Mas. Banyak banget ya. Milano kan ada berapa macam. Oh gitu ya. Milano masih dipecah lagi ya. Pecah lagi. Jarum itu ada berapa lagi kan? Dipecah lagi banyak. Nah kalau HJS kan ada ini nggak Mas? Kira-kira kalau di bola ya, tim yang sering mau order ke HJS itu ada nggak? Apa misalnya gini, tim bola ini ya, jadi nek ora HJS ora gitu. Ya ada sih Mas, beberapa saja yang setiap setiap musim itu pesan ke kita. Ada beberapa bisa jadi langganan tetap lah. Nah itu yang akan kita kelola Mas, maksudnya yang nanti suatu saat akan kita kasih reward lah. Nanti silahkan perwakilannya bisa main ke, tidak semua maksudnya. Beberapa tim ini perwakilan lah. 2 orang atau 3 orang, nanti kita kumpulkan dengan tim-tim yang lain gitu, yang sering secara reguler itu kerjasama dengan kita. Itu nanti kita kumpulkan, kita kasih servis untuk main di stadion, misalnya stadion MNS atau di lapangan yang kayak sekarang lapangan yang standar kayak di Boyolali kan banyak juga, di Solo juga banyak kan selain stadion MNS, kayak di Kota Barat atau di Banyuanyar itu kan ya kalau kita buat main kan ya nyaman juga, biar merasakan juga customer ini biar ikut merasakan memiliki
depan ada rencana itu Ya pasti ada. Ini sama 2023 ini. Nama timnya bagaimana nanti? Ya ini. Oh, member tim AJS Apparel itu. Nah, Oke, jadi yang pernah yang kerjasama itu diajak kita main. Oke, ini teman-teman dari AJS Apparel ada inovasi menarik. Mungkin bisa teman-teman yang sering order AJS bisa ditunggu nanti kesempatannya. Mungkin Mas Andip mau undang. Ya, pasti kita nanti insya Allah kita rencanakan itu Pak. Kita laksanakan. Nah kalau tim kan mungkin salah satunya Ras Kali Jambe ya Mas, yang jersey-nya produksinya dari AJS. Iya. Ya kalau Ras itu Mas, kebetulan saya salah satu pengurus sekarang, ya. Jadi salah satu pengurus untuk memimpin Ras Kali Jambe. Ras Kali Jambe itu salah satu tim di tempat kelahiran saya. Jadi saya merasa ikut bertanggung jawab lah untuk tim ini biar tetap eksis ya. Karena tim ini itu salah satu tim amatir yang apa itu secara rutin itu melakukan pembinaan mulai dari jenjang SSB, remaja senior sampai legend itu ada. Dan itu ternyata mengurus bola itu ya gak gampang juga. Ternyata gak gampang Mas. Pertama kita perlu banyak waktu ya. Terus apa itu ya tenaga. Nah, yang paling itu ya biaya. Biaya gak sedikit juga ya. Sedikit ya. Jangankan laba. Nggak mungkin lah kalau laba itu nggak mungkin. Nah, profit itu nggak mungkin. Yang jelas kalau ngurus bola terutama di daerah itu yang pasti ya memang kita kayak sistemnya beramal. Beramal lah. Nggak bisa untuk profit ke kita itu kan nggak mungkin. Pasti kalau namanya bola kan biayanya banyak sekali untuk ngurus suatu tim itu ya. Ya kita nikmati aja. Ini kita anggap sebagai suatu amal lah. Kan tidak hanya saya sendiri ya. Kalau saya ada, ini kan teman-teman yang lainnya biasanya juga support. Banyak juga teman-teman yang lain itu misalnya kalau ada agenda turnamen untuk yang muda gitu kan. Itu teman-teman yang lain yang lain itu biasanya juga ikut support secara finansial semampunya untuk operasional ini. Sambil diminum kan Mas, kita yang dulu Mas. Karena apa ya Mas? Kalau SSB itu kalau di daerah, nah itu kendalanya banyak sekali. Ternyata selain faktor apa ya? Sebetulnya kalau bakat itu banyak Mas. Di daerah itu banyak sekali bakat-bakat yang luar biasa itu banyak sebetulnya. Cuman ya itu lagi kembali karena mindset masyarakat di daerah itu, terutama mindset orang tua itu menganggap sepak bola itu hanya permainan biasa. Maksudnya nah daripada main yang lain lah bola lah. Kalau anak sudah bosan, ya udah silang lagi. Jadi padahal anak itu berbakat. Benar. Anak itu berbakat, potensial. Kita latih mulai dari nol, ibaratnya sudah mau tumbuh kan. Karena tidak ada support dari orang tua, akhirnya hilang. Ataupun begini Mas, anak-anak ini semangat. Misalnya anak-anak ini punya potensi, punya semangat, punya potensi. Di sisi lain karena di daerah itu kalau kita mau narik iuran yang besar itu kan pasti ya gak jalan. Orang tua kan masih banyak yang kurang mampu lah sebagian besar itu. Di sisi lain kita kan juga harus ngasih honor pelatih itu juga yang ya udah
tidak banyak, cuman ya nggak terlalu sedikit kan. Cukup ya. Nah, cukup itu kan ya juga sulit kalau kita nggak melibatkan orang tua. Di sisi lain kalau misalnya kita minta yang lebih banyak, nah itu ya Iya. orang tua banyak Dampaknya nanti ya, Mas. Iya. Kalau di daerah seperti itu, jadi ya agak sulit juga ya. Kalau Kali Jambi masuknya emang agak dalam ya, Mas. Iya. Agak kota banget ya, Mas. Makanya kalau di sana mungkin kalau gini Mas, kalau ada yang biasanya sih kalau saya mengarahkan itu kalau ada yang anak-anak yang agak menonjol ya, berpotensial ya, saya komunikasi sama orang tua. Gini, kalau misalnya jenengan niat ya, mau niat terus anaknya juga potensinya juga kelihatannya ada ya, saya arahkan ke Solo aja. Oh gitu ya. Saya arahkan ke Solo. Solo itu dengan tujuan apa? Biar di sana dapat apa itu asupan latihan yang rutin, dan kompetitif. Tidak seperti di daerah. Di daerah itu kadang kan itu tadi kendalanya. Kendalanya seperti itu ya. Kita mau ikut turnamen-turnamen yang levelnya lebih tinggi itu pasti biaya kan ya. Untuk biaya berarti ya, Mas. Kalau di Solo kan SSB di sekitar Solo kan mereka sudah profesional, maksudnya secara pembiayaan kan antara SSB, Wali Murid dan sebagainya itu sudah terbiasa, maksudnya sudah sering apa itu mengurusi itu. Kayak SSB yang sudah yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan turnamen yang levelnya provinsi itu kan, kayak Bonanza, ya, betul. ya itu kan mereka sudah sudah tahu kewajiban wali seperti apa, kewajiban siswa seperti apa, kewajiban pelatih seperti apa kan. Mereka sudah tahu semua, sudah sering memahami. Kalau di daerah kan sulit, semuanya dibebankan ke pelatih dan pengurus. Makanya kita saat ini kalau ada siswa yang berpotensi dan buat orang tuanya secara finansial mampu ya, untuk melanjutkan sekolah di Solo ya saya arahkan ke sana. Nah, salah satunya contohnya dulu ada beberapa anak sih yang kayak mana Abil itu yang dulu timnas 16 itu. Oh ya, timnas Bonanza. Awalnya dari Laskar Jambi juga. Dari sana juga. Terus banyak sih beberapa anak-anak yang bermain di Liga 3 itu. Ya memang dulu kita arahkan pelatihan di Solo ya, dapat atmosfer yang apa ya, atmosfer yang sepadan lah dengan keinginannya, semangatnya. Kalau di daerah ya banyak. Ya mungkin di Solo juga harus ada juga sih yang terkendala sih, Mas. Cuma ya sebagian besar kalau di kota ya udah niat untuk pelatihan itu niat tenang main bola antara anaknya orang tuanya itu kan memang sudah klop niat semua. Kalau di daerah kan ada beberapa orang tua yang memang serius, ada juga yang tidak, macam-macam. Kalau mau jadi pemain bola ya, beneran harus support semua ya. Support semua. Nah, berarti ya apa namanya Laskar Jambi ini bisa dikatakan ya terstruktur banget ya, Mas. Ya ada jenjang usia kecil, junior. Secara kepengurusan seperti itu, secara pembinaan. Kalau paling kecil usia berapa ya, Mas? Bisa masuk rata-rata kalau SSB itu rata-rata kelas 2, kelas 3 sudah mulai. Banyak yang sudah mulai kelas 2, kelas 3 itu yang siswa yang paling banyak ya antara kelas 4, 5, 6 itu. 4, 5, 6 SD itu paling banyak. Berarti kalau di Laskar Jambi dipecah kelompok usia gitu, Mas, atau gimana? Iya, kita pecahkan, cuman kan tidak per tahun lahiran enggak. Oh, gitu. Beda. Karena siswanya juga belum terlalu banyak. Biasanya di kelas-kelasnya, misalnya kelas
2 SD ya nanti pelatihannya bareng dengan kelas 3. 4, 5, 6 itu tinggal lihat orangnya. Kalau yang kelas 4 itu masih agak kecil ya, gabungkan dengan di bawahnya yang agak besar ya. Nanti ikut yang kelas 5, 6 itu. Biasanya seperti itu sih. Tergantung anaknya, tergantung kemampuannya. Nah, biasanya seperti itu. Kalau di Raskali sampai sendiri latihannya di lapangan Tuban itu atau di mana? Itu untuk Mas. Kalau di lapangan Tuban itu untuk sparring. Untuk sparring ya. Sparring aja setiap hari Selasa. Cuman yang lain itu latihannya di lapangan Kali Jambe. Nah. Lapangan mana? Lapangannya itu arah jalan ke Sangiran, Kali Jambe Sangiran. Dari jajarannya mungkin sekitar 2 atau 3 kilo lah. Maksudnya nggak terlalu jauh ya. Cuman di sana untuk latihan SSB-nya di sana. Oke. Nek mendirikan tim ini Raskali sampai tadi Mas. Itu juga udah lama juga Mas berdirinya atau sebelumnya udah lama ada pendahulu-pendahulunya? Oh ya, kalau itu ya dulu sebelum era sekarang itu kan RAS sudah ada jauh sebelum sampai sekarang ini. Ada sejak kalau di logo itu 1990. Oh yes, banget ya. Saya belum lahir itu di logo itu. 1990. Kalau di logo itu ya. Dulu pendirinya ya salah satunya Pak Tri Wahyudi. Pak Tri Wahyudi itu salah satu olahraga di Kali Jambe ya. Nah, kalau di sana sebagian besar sudah tahu lah kalau masyarakat sepak bola di Kali Jambe pasti tahu. Sama Pak Tri Wahyudi itu pasti tahu ya. Jadi dulu yang mendirikan beliau, terus ya pasang surut itu. Nah itu sampai terus kemarin pas pandemi itu kan naik lagi bulan itu ya dihidupkan lagi aja mantan muridnya termasuk saya itu kan coba kita eksiskan lagi. Oke, eksiskan lagi ya. Tapi sebelum pandemi sudah kita sudah mulai aktif. Terus tambah booming lagi setelah pandemi itu kan banyak yang aktivitas. Iya benar. Aktivitasnya dialihkan ke situ. Kerja juga banyak yang libur akhirnya. Itu malah semakin booming lagi. Tapi sebelum pandemi sudah mulai ramai lagi. Berarti Mas Andip dulu ya mantan pemain sekolah di situ juga ya. Banyak Mas SSBRS itu yang menghasilkan orang-orang yang rata-rata ya tidak jauh dari dunia olahraga harinya alumninya itu. Nah sebelumnya kan di Golput itu juga kedatangan tamu dari Atik Farmasi Mas. Namanya Pak Cahyo Triyono. Kalau Mas Andip pernah dengar itu IDSK juga timnya, tapi ngurusi tim internalnya ya di Solo itu Atik Farmasi itu. Nah, dulu juga beliau bercerita perjuangannya nggak gampang Mas. Ya kayak Mas Andip tadi kita nggak ngejar profit gitu ya. Lebih tapi mungkin sekarang kalau SSB di Solo kebanyakan udah mungkin ada yang membiayai mungkin ya atau investor atau apa gitu mungkin. Kalau di Solo kan kalau pembinaan usia dini itu rata-rata masih yang terlibat orang tua. Oh gitu. Nah, jadi pembiayaan untuk turnamen itu ya masih mengandalkan wali, masih wali. Ya, berarti ya bahasanya sambatan gitu ya, saling bantu gitu. Cuman kan untuk pelatih untuk apa itu mungkin sudah ada anggarannya ya dianggarkan dari kegiatan itu. Kalau di daerah kan masih agak ya banyak ya ada anggarannya cuman nggak seberapa gitu. Nggak gede lah. Dulu aku emang pernah motret yang dokumentasikan SSB juga. Ya sering sih anak-anak kecil itu kan main didampingi orang tua walinya. Jadi wali terus dengan pelatihnya itu deket banget Mas. Mereka kadang bawa makanan nanti wah malah ke keluarganya kuat banget ya Mas. Iya, seperti itu biasanya Mas. Kalau di sini. Beda dengan era saya dulu. Era saya dulu itu ya udah main-main gitu ya.
paling ada 1-2 wali lah yang ikut. Kalau sekarang kan perhatian orang tua ke anak itu lebih ini ya, lebih kalau di kota lah, kalau saya di kota ya, itu lebih tinggi lah maksudnya perhatiannya lebih besar. Biasanya untuk main kesana itu di anak itu dikawal ya. Zaman saya itu nggak ada yang ada sendiri, main yang main sendiri ya. Ada 1-2 wali lah nganter nonton itu ada. Sekarang cuman semua besar ya, skala besar ya sekarang diperhatikan. Ya mungkin sepak bola juga lumayan sudut pandangnya sekarang lebih bagus lah mas mungkin ya. Secara industri, secara apapun itu. Ya walaupun ada naik turunnya lah sepak bola kita mas. Nah kalau Mas Andip sendiri dulu pernah punya keinginan jadi pesepak bola juga? Pernah juga, dulu kan zaman SMA itu kan ya pengen juga lah seperti melihat dulu kan medianya waktu itu masih yang update itu kan majalah ya ada inspirasi gitu ya. Pengen juga jadi main latihan ya, cuma karena nggak tahu ya maksudnya. Iya, jalannya lain ya. Kalau ikut SSB hanya di Raskali Jambi aja atau ada SSB lain mas? Dulu SSB Raskali Jambi dulu. Terus kebetulan saya sekolah di Solo. Nah itu ada SSB di Kadipolo itu namanya SSB dulu sebelum SSB Ksatria itu kan ada SSB Arseto. Oh Arseto. Ikut di situ latihan. Nah, di situ terus sempat juga ikut turnamen antar tingkat umur itu se Jawa Tengah. Cuman setelah itu berhentinya setelah krisis moneter itu. Oh 98 itu ya. Krisis itu kan itu bubar itu. Benar. Saya juga ikut latihan, ngapain latihan. Mindset saya kan seperti itu. Karena masih muda ya. Nggak tahu informasi ya sekarang. Itu bubar ya ikut bubar kan latihan. Ada zaman Arseto masih top-topnya. Ya, itu. Nah kalau sekarang kan akhirnya ya walaupun nggak jadi pesepak bola tetap senang sepak bola ya. Ya ikut ngelola Raskali Jambi tadi, terus punya usaha hubungannya sama olahraga atau sama itu mas. Malah sering main fun football di mana-mana sebenarnya. Iya, semasaan lah, nggak jauh-jauh dari lapangan. Mau bikin produk terus ikut menghidupkan sepak bola di sekitar kita. Intinya bermanfaat lah untuk sepak bola lah. Sepak bola itu membawa manfaat. Nah kalau Mas Andip sendiri mas melihat sepak bola di Solo Raya saat ini gimana mas? Ya mungkin dari fun football, tarkam atau mungkin lebih luasnya lagi mas? Untuk fun football sudah ya lumayan ya menjamur ya. Iya benar. Di sekitar Solo Raya nih. Yang menurut saya itu fun football oke, tidak masalah karena memang untuk fun ya. Iya benar. Tapi yang lebih penting itu sudah pembinaan. Pembinaan usia dini ya, usia dini yang terstruktur ya, yang bersih ya, kompetisinya yang bersih lah ya. Tidak kayak di atasnya itu ada di banyak dramanya kayak sinetron. Mulai dari mungkin protes lokasi, terus kayak pertandingan kadang-kadang ada juga yang berbau-bau pengaturan. Itulah. Yang pengen itu lihat kompetisi di Solo Raya ini mulai dari usia dini, usia remaja. Itu yang dikelola dengan profesional itu. Maksudnya dengan bersih lah. Bukan berarti yang sekarang ada nggak bersih, maksudnya lebih kan pembinaan itu kan nggak harus juara. Yang penting prosesnya itu benar lah. Jadi anak itu selain
skillnya juga nanti besarnya bagus, attitude-nya juga bagus. Bagus. Jadi berjalan seiringan, ya. Seiringan. Soalnya saya kadang kan melihat apa ya, anak-anak itu kalau sudah bisa main bola dikit itu sudah attitude-nya sudah berubah biasanya. Biasanya agak kemaki. Itu loh yang perlu apa ya, perlu kita perbaiki ya. Karena mungkin kalau di SSB itu kan kita tidak bisa mantau 24 jam ya, saya perkembangan anaknya, maksudnya perilakunya. Ya yang mulai sekarang kan yang mulai sudah bisa untuk mengontrol itu kan akademi maksudnya. Akademi terus itu kan bisa dipantau 24 jam kan. Oh ya benar. Akademi itu salah satu yang mungkin menurut saya yang harus lebih banyak di Solo Raya. Saat ini kan masih yang ada kan cuma itu ya, yang di Sukoharjo itu PFA ya. PFA ya. Itu yang akademi kan baru itu ya. Mungkin beberapa ada tapi nggak begitu kelihatan. Yang lain saya belum tahu ya. Jadi masih belum begitu di media ya. Ini ada dibawakan minum mas. Sama tersebut. Jadi itu ya. Selain jadi skill anak bisa maksimal, attitude-nya juga tumbuh dengan baik. Mulai dari sikap ke wasit, sikap ke pemain lawan, sikap ke pelatih sendiri maupun pelatih lawan. Itu kan tidak bisa secara instan, mas. Iya benar. Tidak bisa secara instan. Itu harus mulai dididik mulai dari usia remaja. Padahal di sisi lain SSB itu kan juga pengen berprestasi gitu. Ya, prestasi kan patokannya kan piala. Hasilnya. Prestasi itu kan biasanya kan kalau masyarakat pada umumnya itu kan menilai itu kan dari piala yang baik. Padahal kalau di usia remaja itu kan di usia dini lah, itu kan ya biasanya itu kan yang penting yang perlu kita perhatikan kan sebenarnya prosesnya. Ya kayak sekolah kan ibaratnya. Sekolah kamu pengen dapat, kalau menurut saya itu kalau nilai-nilai itu nggak terlalu penting banget lah. Gitu ya. Nilai tinggi 199 lah. Okay. Itu sebetulnya ya penting juga maksudnya, tapi nggak penting banget. Yang penting itu kan prosesnya. Prosesnya untuk dapat nilai itu kan. Okay. Gimana ya caranya usahanya ya mas? Ya aku ngalami zaman sekolah juga gitu mas. Jadi pernah malah ikut di kelas unggulan gitu kan. Ya. Pinter-pinter semua, jagoan-jagoan semua, tapi ya ternyata ada yang mainnya kotor. Ya, itu kan. Nyontek ya. Itu kan Apa gitu kan. dengan permainan seperti itu kan akhirnya prosesnya nggak benar, itu kan akhirnya nanti kasihan kalau sudah dewasa. Iya, kasihan. Kayak kita belajar ya. Bola kan sama, bola itu kan juga belajar. Kalau di usia dini kan belajar. Iya. Kalau di sekolah kan sama juga belajar. Cuma yang kita pelajari kan beda. Iya benar. Ya. Nah, kalau prosesnya bagus, meskipun anak itu nggak dapat nilai, nggak dapat juara 1, nanti insya Allah nanti kalau sudah lulus itu dengan bekal yang didapat dari sekolah itu, nanti pasti juga anak ini akan punya apa ya? Punya istilahnya punya mental dan punya apa ya? Punya bekal yang kuat juga. Ya. Meskipun dia tidak maksimal kan apa pencapaian nilainya. Saya yakin hasilnya juga nanti pasti ngikutin. Nanti kalau sudah lulus pak kelihatan. Iya. Bisa juara dengan sendirinya lah. Juara di hati juga. Berarti Mas Andi lebih apa ya, concern ke hal-hal yang sepak bola secara hasil yang lebih baik ke depannya gitu ya mas, dari usia dini. Nah, aku juga melihatnya gitu mas, main bola itu kalau masih anak-anak ya fun saya, senang saya mas. Habis itu ya mulai teknik, kenalan, terus attitude tadi juga, terus rasa gagas prestasi sih ya mas ya. Nah mungkin udah mulai junior, mulai kompetisi baru remaja itu sudah mulai ada ini kompetisi baru ngejar, juara gitu ya. Ada target. Nah kita nggak kerasa ya kan, udah hampir 1 jam ngobrol, udah 50 menit lebih. Mungkin sebenarnya masih banyak yang pengen tak tanyain
Mungkin Mas Andi sendiri juga pengen banyak yang diceritakan. Tapi karena mungkin waktunya juga biasanya sih teman-teman kesini tuh 1 jam ya, 1 jam kurang. Ya segitulah waktunya Mas. Kita juga sempet di apa ya, ada yang ngomong itu goal itu kok buatnya sejauh lebih lama. Mau yang 20 menit atau apa. Nah, justru cerita lama ini yang banyak apa ya, dagingnya banyak yang bisa diambil gitu ya. Mungkin terakhir aja Mas Andi, sebelum kita tutup Mas, yang pengen disampaikan Mas Andi mungkin untuk pemirsa YouTube Golfoto ini, atau mungkin punya unek-unek sendiri atau apa mengenai Mas? Mau bebas mengenai sepak bola, mengenai apapun mungkin secara umum. Intinya kan dari obrolan kita ini semua itu kan berproses Mas. Yang saya tangkap Mas Andi ini kan dulu buat HJS Apparel awalnya dengan sablon dulu, dan sablon itu juga agak mudah. Terus tadi akhirnya membuat tim, sampai saat ini HJS Apparel berkembang dengan bermacam-macam lika-likunya, sampai akhirnya mendapatkan banyak hati untuk pelanggan, bahkan produksinya pun juga sampai ke luar Pulau Jawa, di Kalimantan. Terus juga ternyata ngelola tim Ras Kali Jambe dengan yang baru aja dicerita ini juga. Jadi di dalam obrolan itu biasanya gitu Mas, aku nangkep gitu. Yang simpulannya lah Mas. Nah, simpulannya gitu. Jadi secara umum intinya inspirasinya tuh Mas. Inspirasinya, amanatnya yang pengen kita tekankan ke penonton ini, ke pemirsa ini gitu. Pokoknya kalau mengenai kewirausahaan ya mungkin masih banyak yang levelnya jauh sukses di atas saya. Cuma saya mau menekankan kepada anak muda sekarang dan generasi Gen Z Gen Z itu ya, itu harus berani memulai usaha. Kalaupun belum bisa sendiri ya minimal bisa jadi reseller atau apa. Sekarang kan zamannya kan sudah modern ya. Kalau kita punya akun IG, punya WA kontak yang banyak, terus punya Facebook juga, ya kita harus berani memulai. Saya juga selain di sana ya, selain adik-adik itu ya, selain juga main bola ya, saya selipkan juga ini masalah kewirausahaan. Soalnya kan belum tentu ya anak-anak ini nanti kemana nih maksudnya. Kan tidak mungkin jadi pemain profesional semua. Nah, ya ini kita dorong ya untuk belajar ya, belajar juga ke kewirausahaan. Soalnya kalau mengandalkan bola juga kan tidak bisa Mas Jura dengan instan. Kecuali kalau anak ini dapat kontrak yang tim Liga 2, Liga 1 itu mungkin sudah lumayan ya. Kalau yang belum kan harus juga berpikir nanti ke depan itu kalau saya nggak berkembang di sepak bola kan harus cari bidang lain juga Mas. Salah satunya ya saya dorong untuk bermain juga di jersey juga. Boleh dengan merek saya atau boleh merek lain apa ya, kalau mau bikin merek lain juga boleh ya, seperti itu. Nggak perlu harus merek saya. Berarti intinya adalah semua terus belajar ya. Proses belajar ya Mas. Jangan pernah selesai dan bosan belajar. Proses terus sudah punya merek sendiri ya harus belajar terus. Nah, ini yang belum punya ya belajar. Harus menumbuhkan itu Mas, generasi kan. Kalau generasi sekarang itu kan banyak gengsinya Mas. Benar. Kalau dengan lihat kan banyak apa ya? Banyak gengsinya, banyak sambatnya, malisnya Mas. Nah, itu padahal sebetulnya potensinya besar. Punya jangkauannya lebih luas sebetulnya. Menguasai teknologi ya, itu kan salah satu kelebihannya sebetulnya. Cuman rata-rata belum banyak yang mau memanfaatkan. Iya benar. Ya, kalau mau mulai dari sekarang
saya yakin ya 5 tahun 10 tahun ke depan pasti anak-anak ini akan meraih itu, maksudnya akan tahu lah jalannya kalau mau. Iya benar. Tapi ya itu tadi kendalanya. Sebagian besar anak-anak sekarang itu banyak gengsinya. Ya semoga dengan obrolan kita bisa dilihat banyak teman-teman, banyak pemirsa Mas, bisa menginspirasi. Kalau memang tak aku ya anak muda gitu Mas, apalagi anak-anak yang generasinya di bawah saya ya, kelahiran 2000-an ini. Ya, saya pernah kerja sama juga, saya ajak kolaborasi apa. Banyak sambat itu tadi, banyak keluhnya tadi. Waduh, orang khusus itu ngeluh gitu kan. Kadang-kadang tiba-tiba ngilang, kasih kabar. Iya, benar Mas itu. Tiba-tiba ngilang. Sebenarnya saya sama generasi bawah itu dikit Mas, kacanya nggak banyak. Tapi kok yo aduh banget ya. Rasakan juga. Iya, rasain aku Mas, rasain. Nah sampai akhirnya aku buat ini Mas, acara program ini. Salah satunya kegelisahan itu Mas. Kok anak-anak sekarang banyak yang apa ya, lemes, nggak semangat gitu ya, nggak merasa, banyak Mas orang tuh yang merasa nggak apa ya, nggak pede, kurang bersyukur. Jadi aku bisa foto lah tuh ini loh. Kamu tuh orang hebat, Mas. Setiap orang tuh kan hebat sebenarnya Mas. Makanya saya alhamdulillah mungkin punya kenalan banyak orang juga Mas, dari motret, itu dengan salah satunya karakter ya. Nah saya ngeliat teman-teman mungkin yang udah berhasil berproses, saya ajak ke sini Mas, saya ajak ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Amin. Semoga bermanfaat. Amin Mas, semoga juga lebih baiklah ke depannya. Buat ini sendiri, buat Golfoto juga. Rencananya ini nanti kita mau buat program lagi Mas, yang ngobrol gini tapi namanya bukan sharing inspirasi. Ya nanti ditunggu aja teman-teman. Siap, pokoknya kalau mau diminta untuk mengisi siap. Siap ya. Untuk kebaikan bersama. Benar. Saya juga nggak jauh-jauh dari bola Mas, nggak jauh-jauh dari sport, dari hiburan, dari fotografi. Oke mungkin gitu aja Mas Andip, kita ngobrolnya udah lumayan panjang juga. Sami-sami. Lain waktu mungkin bisa disambung lagi nanti. Siap pokoknya. Oke teman-teman sahabat Golfoto, itu tadi kita ngobrol-ngobrolnya sama Mas Andip, ownernya HJS Apparel dan juga pengurus dari tim sepak bola Ras Kali Jambe. Asik banget kan ngobrolnya, nggak kerasa loh. Hampir 1 jam juga kita ngobrol macam-macam banyak hal. Mudah-mudahan dari apa yang kita diskusikan tadi bisa teman-teman serap, bisa teman-teman jadikan apa ya, amanat, jadikan pesan yang bermanfaat buat kita semua. Oke itu teman-teman sahabat Golfoto yang nonton video kita, sukses selalu dimanapun kalian berada dan kita sampai jumpa di episode selanjutnya.